Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem pakar dalam mendiagnosa gangguan pencernaan untuk menyelesaikan kuis Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan praktikum di kuis 2 ini dengan menggunakan metode backward chaining. Di sini kita akan membuat contoh studi kasus sistem pakar. Di sini saya NPM-nya berakhiran genap, jadi saya menggunakan metode backward chaining. Di sini kita akan membuat kasus sistem pakar dan komponen sistem pakar tersebut memiliki 5 fakta awal dan 6 aturan if-then. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus dan fakta awal, aturan yang digunakan, dan penjelasan langkah demi langkah dari proses chaining sampai mendapatkan kesimpulan. Jadi, kita tampilan dulu. Jadi, sistem pakar adalah cabang kecerdasan buatan yang menggunakan pengetahuan atau knowledge khusus untuk memecahkan masalah pada level human expert atau pakar. Salah satu penerapan sistem pakar dalam bidang kedokteran adalah untuk melakukan diagnosa penyakit. Setelah itu, backward chaining adalah suatu teknik pelacakan yang dimulai dari sekumpulan kesimpulan, lalu hipotesa yang diinginkan, kemudian dengan mempergunakan kaidah-kaidah yang ada yang akan dicari sejumlah besar kondisi awal fakta-fakta yang mendukung kaidah-kaidah tersebut. Jadi intinya, backward chaining itu memproses mencari jawabannya dari belakang ke depan, yang artinya kita akan mulai menduga penyakitnya dahulu, lalu dicek apakah gejalanya mendukung atau tidak. Setelah itu, di sini saya mengambil studi kasus mendiagnosa gangguan pencernaan. Nah, gangguan pencernaan ini merupakan suatu penyakit yang terjadi akibat terganggunya sistem pencernaan manusia. Penyebab utama dari penyakit gangguan pencernaan ini biasanya dari pola makan tidak teratur dan kurang sehat, serta stres, infeksi bakteri, cacing, dan bisa juga karena ada gangguannya pada lambung. Kasus dan fakta awal. Nah, di sini kita akan membuat fakta jika ada salah satu pasien yang memiliki gejala perut terasa mulas dengan kode fakta F1 untuk mempersingkat. Setelah itu, gejala untuk F2 ini frekuensi BAB itu 3 kali per hari dan feses encer. Dan gejala yang ketiga itu adalah mual, selanjutnya adalah dehidrasi, dan yang kelima ini sakit perut melilit, dan yang keenam ini perut kembung, dan yang ketujuh pusing dan kulit kering, dan yang kedelapan hilang nafsu makan. Nah, gejala-gejala ini akan dibandingkan dengan aturan role dalam sistem pakar. Nah, selanjutnya kita ke if-then. Nah, aturan if-then ini kita akan mempunyai beberapa aturan. Di sini ada kode R1 if jika F1, NF2, NF4 makin mudah, ini aja. Copy terus ke ini. Nah, di kode R1 jika F1 ini adalah perut terasa mulas dan frekuensi 3 kali per hari dan feses encer dan dehidrasi, maka diagnosisnya itu adalah diare. Terus untuk kode role 2 ini, jika perut terasa mual dan frekuensi BAB 3 kali per hari dan feses encer dan terasa mual, maka diagnosisnya itu gastroenteritis. Setelah itu rule 3, jika sakit perut melilit dan mual dan hilang nafsu makan, maka diagnosisnya itu adalah gastritis. Dan rule 4, sakit perut melilit dan pusing dan kulit kering dan frekuensi BAB 3 kali per hari dan feses encer itu radang usus. Dan yang rule kelima, F2, frekuensi BAB 3 kali per hari feses encer. Setelah itu
Setelah itu F4 dehidrasi dan pusing dan kulit kering, maka itu diare akut. Dan untuk rule 6 F6 adalah perut kembung dan F3 adalah mual dan F8 adalah hilang nafsu makan, maka diagnosanya yaitu dispepsia. Dan rule 7, pusing dan kulit kering, perut terasa mulas. R7 ini perut terasa mulas, frekuensi BAB 3 kali per hari dan feses encer. F3 itu mual dan dehidrasi dan sakit perut melilit, maka diagnosisnya itu gastroenteritis berat. Dan yang rule ke-8 ada perut kembung, hilang nafsu makan, dan sakit perut melilit, itu sindrom irritable bowel. Nah, karena kita udah memiliki aturan dari R1 sampai R8 dan menggunakan if then, maka kita ke penjelasan bagaimana tahapan backward chaining ini bekerja. Oke. Di sini kita akan mengecek targetnya itu adalah rule 7. Nah, rule 7 ini adalah gastroenteritis berat. Terus penjelasannya, ditemukan rule 7 sebagai kandidat karena bagian T menyatakan gastroenteritis berat. Terus kita akan memeriksa F1 dengan mengecek fakta apakah pasien mengalami perut mulas. Jika fakta F1 tersedia dari data, gejalanya adalah ya, pasien melaporkan perut terasa mulas. Terus kita akan memeriksa F2. Kita akan mengecek fakta apakah BAB itu lebih dari 3 kali dengan feses encer. Jika fakta F2 ini ada, maka ini akan mengindikasikan gejala diare, jadi memenuhi syarat. Setelah itu memeriksa F3 dengan mengecek fakta apakah pasien mengalami mual. Mual itu tandanya gangguan lambung atau usus. Jadi fakta F3 ini tersedia. Dan pasien memang melaporkan mual sebagai salah satu gejala. Setelah itu memeriksa fakta keempat. Nah, fakta keempat ini apakah pasien mengalami dehidrasi? Jika fakta 4 menyebutkan dehidrasi, pasien mengalami kekurangan cairan tubuh. Setelah itu memeriksa fakta kelima. Nah, fakta kelima ini apakah pasien mengalami sakit perut melilit? Jika fakta F5 ini terpenuhi, maka pasien ini sudah mengeluhkan nyeri melilit di perut, jadi kita bisa menyebutkan bahwa fakta F5 ini itu tersedia. Jadi evaluasi dari R7, rule 7 ini adalah bagian dari diagnosis dari gastroenteritis berat. Nah, semua kondisi if pada rule 7 terpenuhi. Karena F1 sampai F5 seluruhnya tersedia dan cocok, maka kesimpulan dari R7 valid. Nah, karena kita udah menargetkan penyakit gastroenteritis berat, selanjutnya apakah bisa kita melakukan penyakit lain? Bisa, misalnya kita akan menargetkan penyakit yang namanya diare. Kalau diare itu berarti rule-nya itu F1 itu perut terasa mulas dan frekuensi BAB per hari dan feses encer, dan F4 itu dehidrasi. Nah, jika pasien ini mempunyai gejala-gejala seperti ini, maka diagnosisnya itu adalah diare. Setelah itu, kesimpulannya dari hasil backward chaining bahwa pasien mengalami gastroenteritis berat karena gejala yang diamini cocok dengan semua kondisi pada rule 7. Diingat, rule 7 ini diagnosisnya gastroenteritis berat. Proses backward chaining ini berpikir secara logis dari kesimpulan ke gejala. Seperti seorang dokter melakukan diagnosis secara sistematis. Perlu diingat juga bahwa proses backward chaining ini jawabannya dari belakang ke depan. Jadi kita akan menduga penyakitnya dahulu. Di sini saya akan menduga gastroenteritis berat. Terus nanti pasiennya akan menjawab sesuai fakta
dan kita akan memeriksa fakta tersebut dan apakah sesuai rule if then ini. Jika sudah sesuai rule, maka kita bisa menganalisis dan menghasilkan diagnosis yang seperti rule ini. Kan di sini adalah rule 7, yaitu gastroenteritis. Jadi diagnosanya gastroenteritis. Tapi kalau jika ada salah satu yang tidak memenuhi fakta, kemungkinan bisa gastroenteritis ataupun bisa diare akut ataupun gastroenteritis saja, tidak berat. Nah, itulah dari penjelasan untuk kuis AI dengan sistem pakar metode back chaining. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.